Shalom saudara, terima kasih untuk kesetiaan saudara di dalam mengikuti channel ini. Saya bersyukur, saya berdoa setiap saudara terus dibangun dengan hikmat dan pengetahuan yang terus bertambah, semakin kaya di dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Karena yang terutama itu, kalau hikmat hari ini kita kalau channel Hikmat Amsal seluruhnya kita baca, ya hal yang paling utama itu pasti adalah pengenalan akan Tuhan. Dari kita mengenal Tuhan, maka roh takut akan Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Nah, karena roh takut akan Tuhan memenuhi hidup kita, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita hikmat dan pengetahuan. Amin. Saudara mau hidup saudara terus dipenuhi dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan? Ya, kenapa sih kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu? Ya, saudara harus percaya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara harus percaya dia hidup, dan saudara harus percaya dialah pencipta langit dan bumi. Kemudian saudara harus percaya dia berkuasa atas langit dan bumi ini dan segala isinya. Maka ketika kita percaya, maka kita akan datang kepada dia. Tuhan, ini hidup saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Maka ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, hidup kita akan dibentuk oleh Tuhan. Nah, waktu Tuhan membentuk hidup kita, itu memang tidak enak, saudara. Banyak hal di dalam hidup kita itu yang dikikis, banyak hal di dalam hidup kita yang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa harus serupa dengan Tuhan? Karena inilah wadah yang Tuhan siapkan untuk menerima, untuk menampung berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kenapa tidak berkat di depan? Ya, anggaplah ya kita hidup di dunia ini kita butuh berkat jasmani. Karena kalau wadah ini, hidup kita ini, hati kita ini tidak Tuhan bentuk, tidak Tuhan kikis, tidak Tuhan persiapkan terlebih dahulu, ya percayalah orang itu akan menjadi yang terhilang. Ketika dia diberkati, dia akan merasa bahwa ini adalah yang dia capai. Ego manusia itu yang harus ditundukkan terlebih dahulu. Siapapun orang itu, termasuk saya, kita akan mengalami siklus yang mirip, ya, dengan kejadian dan waktu dan tempat yang pasti berbeda. Ya, tapi proses pembentukan itu mirip, sama. Ya, siapkan hati kita. Nah, ketika siap Tuhan curahkan berkat, saudara dan saya tidak akan menjadi terhilang. Kenapa? Kita akan mengakui apa yang ada di tangan kita hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya, makanya di Amsal kemarin dan juga hari ini, sebentar nanti saya akan bacakan, itu selalu mengingatkan kepada kita untuk mencari Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu adalah awal daripada pengetahuan. Ya, orang yang mencari pengetahuan maka dia akan mencari hikmat. Ya, itu selalu terhubung, tidak ada terputus satu dengan yang lainnya, selalu terhubung, saudara. Amin. Saya bacakan kepada saudara hikmat hari ini. Diambil daripada Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, hikmat ini, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan, kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Ya, maka kita juga percaya hidup kita akan aman di tangan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya ajak saudara, saya dorong saudara
untuk saudara terus bertumbuh ke atas, mengarah ke atas, mengarah kepada Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Beberapa hari yang lalu saya bagikan ada beberapa tips yang tidak bisa kita hindari kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Satu, rutin-rutinlah baca firman Tuhan. Karena disinilah penggenapan janji Tuhan. Disinilah kita mengenal pribadi Tuhan. Siapa sih Allah yang kita sembah ini? Siapa sih Tuhan Yesus itu? Allah Bapa dan Roh Kudus ini, ya, 3 pribadi di dalam satu. Ya, Allah Tritunggal namanya. Ya, siapa sih dia ini? Ayo kita baca. Hari-hari ini kita terus bangun hidup kita, ya, dengan hikmat yang kita terus diperbaharui, yang terus kita diperkaya, ditambah-tambahkan. Amin, saudara. Belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Hal yang kedua yang tidak boleh saudara lupakan adalah menyembah Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, karena disitulah kerohanian kita, dahaga kita dipuaskan, diisi oleh Tuhan. Ya, lalu berdoa. Napas orang percaya itu adalah doa. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Bapa kita di surga. Ya, doa itu adalah bukti daripada iman. Ya, doa kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya kita lagi berbicara dengan Tuhan. Itulah iman. Saudara sedang membangun iman saudara. Ya, iman dibangun. Pendengaran kita akan firman Tuhan terus memperkaya kita. Di situ akan bangkit pengharapan-pengharapan kepada Tuhan. Ya, saudara akan terus dipenuhi, terus ditambah-tambahkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menolong saudara. Amin. Ayo kita nyanyi. Saya ajak kita masuk ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu hadirat yang paling manis. Hadirat yang selalu kita rindukan, kita nanti-nantikan. Karena di dalam hadirat Tuhanlah jiwa kita tenang. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan hiruk pikuk, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pasti. Awal tahun saja sudah terjadi sudah ada berita yang tidak enak, peperangan yang baru. Nanti akan terjadi balas membalas. Nanti negara lain akan meniru negara yang ini. Tidak ada habis-habisnya saudara, percayalah. Hanya satu yang pasti, yaitu Tuhan. Hanya satu yang pasti dan kekal, yaitu Tuhan. Maka itu saya ajak saudara mendekat kepada Tuhan, ya, lewat menyembah Dia. Karena di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Jiwa kita akan tenang di dalam hadirat Tuhan. Jiwa kita tidak akan mudah digoyahkan oleh berita-berita apapun itu. Amin saudara. Dan di dalam hadirat Tuhan tidak ada sakit penyakit. Ayo, jikalau saudara ada keluhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berseru kepadanya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Katakan, mari masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Biarlah setiap kami dapat menikmati kasih setia-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam. Oh Yesus Tuhan. Katakan saudara, masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Bapa, penuhi kami setiap anak-anak dengan hati yang terus lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Penuhi kami Yesus dengan Roh-Mu. Oh Bapa, hamba berdoa setiap anak-anak-Mu
setiap umatmu hatinya terus diperbaharui, hidupnya, kerohaniannya terus Tuhan bawa naik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, terima dengan imanmu, percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun permasalahanmu, apapun, jikalau engkau merasa saat ini engkau jauh daripada Tuhan, ayo berlutut, panggil dia Bapa. Sekali lagi datang, sekali lagi percaya kepada Tuhan, sekali lagi serahkan hidupmu dengan segenap hatimu, serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan selalu membuka tangannya bagi saudara untuk saudara datang kepadanya. Ya, minta ampun, akui dosa saudara, datang kepada Tuhan. Maka dia akan membawa saudara naik. Maka dia akan membawa saudara terus bertumbuh. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menanam, bukan mencabut. Saudara akan dipakai Tuhan untuk membangun, bukan merobohkan. Hidup saudara akan menjadi anak-anak panah yang melesat tinggi di tangan Tuhan. Amin saudara. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan aku materaikan hidup yang terus diperbarui di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan, dimateraikan bagi saudara. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. God bless.